Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan semoga dilancarkan rezekinya juga. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan review film Donghua yang berjudul Star Martial God Technique season kedua. Oke sob, tanpa banyak ngomong nih, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di episode sebelumnya, Xing He mampu mengalahkan Liang Xiang. Ia pun menyerahkan Liang Xiang ke Liang Yu. Tanpa pikir panjang, Liang Yu pun langsung membunuh Liang Xiang. Karena Liang Xiang sudah meninggal, Xing He lalu menyerahkan semua masalah keluargaan Yu kepada Liang Yu. Ia sangat berharap di masa depan hubungan keluargaan Yu dengan keluarga Jing Yu dapat menjadi lebih baik. Liang Yu menyuruh Xing He untuk jangan khawatir selama keluargaan Yu berada di bawah kendalinya. Kedepannya, keluargaan Yu adalah sekutu dari keluarga Jing Yu. Lalu, Xing He menanyakan karena Liang Yu sudah mati, bagaimana cara mereka menjelaskan masalah ini. Liang Yu menjelaskan jika cukup bilang kepada keluarga, Liang Xiang mengalami kecelakaan saat mencari harta karun naga surgawi. Ia diserang oleh monster dan kemudian mati. Mereka pasti akan percaya dan takkan bisa menemukan mayat dari Liang Xiang. Di dalam hatinya, Xing He menyadari jika Liang Yu sudah merencanakannya dengan cermat. Ini lebih jauh dengan yang Xing He kira. Setelah Xing He dan yang lainnya pergi, Liang Yin mengatakan jika bakat Xing He sungguh kuat dan mengerikan. Kelak saat dia berkembang, akankah berurusan dengan kita? Tanya Liang Yin. Liang Yu menyuruh kakeknya itu untuk jangan khawatir. Selama mereka tidak memprovokasi Xing He tak akan mengganggu keluargaan Yu. Lalu Liang Yin bertanya kembali terkait kematian Liang Xiang. Bagaimana dengan putra Liang Xiang dan yang lainnya? Liang Yu menyuruh untuk mencabut rumput sampai ke akar-akarnya agar tidak tumbuh lagi. Itu berarti rencana Liang Yu adalah menyingkirkan putra Liang Xiang agar tak mengacau ke depannya. Jin lalu berganti dengan memperlihatkan Xing He dan yang lainnya yang menuju arah pulang. Yuning mengatakan jika mereka bisa meninggalkan Gunung Beiming setelah melewati lembah yang ada di depannya. Namun betapa terkejutnya mereka. Terdapat banyak sekali prajurit yang tewas di depan mereka. Mereka pun mulai bertanya-tanya, mengapa ada banyak sekali mayat di tempat itu? Dan apakah yang terjadi sebenarnya? Apakah terjadi pertempuran besar antara keluarga besar? Mereka semua pun tak ada yang tahu pastinya. Untuk memastikan apa yang terjadi, Yuning langsung menghampiri mayat-mayat itu. Lalu, Xing He memerintahkan Paman Ling Jiu untuk memimpin mereka semua kembali ke rumah dan melindungi desa terlebih dahulu. Xing He, Yuning, dan Baya akan memeriksa tempat itu. Tercium bau darah yang sangat kuat di sana. Itu pertanda seharusnya para prajurit belum lama mati. Setidaknya lebih dari 2 hari mereka mati. Yuning terfokus pada pakaian yang dikenakan oleh para prajurit itu. Pakaian itu sangat mirip dengan orang yang dibawa Hong Duan terakhir kali. Ia pun mengira-ngira jika itu adalah pasukan kekaisaran. Para prajurit itu mengenakan pakaian yang sama. Sepertinya semua yang mati di tempat itu adalah dari pasukan kekaisaran. Yuning pun bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak pasukan kekaisaran yang mati di tempat itu. Xing He mulai mengidentifikasi luka di salah satu prajurit, dan luka itu sangat tipis. Itu tidak seperti disebabkan oleh binatang buas. Mereka seharusnya dibunuh oleh seseorang. Begitu banyak pasukan kekaisaran yang mati, tidak mungkin tidak membunuh satu pun musuh, tanya Xing He. Mereka pun segera memeriksa kejanggalan tersebut. Namun setelah diperiksa, nyatanya tak ada satu orang pun selain pasukan kekaisaran yang mati di sana. Siapakah pembunuhnya? Ada 2 penjelasan. Lawannya sangat kuat, setelah membunuh pasukan kekaisaran, ia langsung mundur. Atau
bahkan demi menyembunyikan identitasnya, memindahkan semua mayat mereka sendiri, kata Xinghe. 居然没有一个神禁军，谁又会莫名其妙的对神禁？可是隶属皇族的军团。 Pasukan kekaisaran adalah pasukan milik keluarga kerajaan. Mereka membantai begitu banyak anggota pasukan kekaisaran. Apa tidak khawatir dicari? Siapa yang berani melakukan sesuatu pada pasukan kekaisaran? Pasukan kekaisaran takkan melepaskannya, kata Yuning. Xinghe mengira-ngira jika kemungkinan besar semua ini dilakukan oleh organisasi Lindong. Yuning berpendapat jika sebelumnya organisasi di belakang Lindong sebelumnya tidak pernah berani memulai perang dengan pasukan kekaisaran. Xinghe pun berkata, jika memang sebelumnya tak ada pertempuran, bukan berarti di masa depan tidak ada. Sepertinya mereka telah merencanakan ini semua selama bertahun-tahun. Kemungkinan besar mereka sekarang telah membangunkan kekuatan besar dan bersiap untuk bertindak. Ini masalah besar, takkan tersembunyi lama-lama. Entah itu pasukan kekaisaran ataukah istana Raja Kota Utara akan segera mengetahuinya, kata Xinghe. Dan mereka pun akan segera pergi dari tempat itu karena demi menghindari kecurigaan. Salah-salah, malah mereka yang dikira pembunuh dari prajurit kekaisaran. Namun, di tengah perjalanan, mereka melihat sekelompok keluarga besar yang sedang berkumpul. Mereka pun berhenti sejenak untuk memeriksanya. Kemungkinan ada sesuatu yang telah terjadi. Terlihat banyak sekali orang di sana yang sedang berkumpul di lembah gunung. Dan terlihat juga salah satu dari mereka terdapat orang yang mereka kenal. Itu adalah keluarga Leiting dari kota Shenzong, yaitu Lei Hong, orang yang sebelumnya bertarung dengan Xinghe. Bahkan di sana terdapat banyak keluarga super yang datang. Ada master surgawi tingkat 6 hingga tingkat 8. Kemungkinan ini ada kaitannya dengan harta karun naga surgawi. Terlihat orang-orang itu berkumpul di bagian selatan Gunung Beiming. Sebelumnya, Liang Yu sengaja meminta Master Feng Shui untuk memimpin Liang Xiang ke utara Gunung Beiming, membuat Liang Xiang percaya kalau itu benar-benar lokasi harta karun. Tapi akhirnya ia tertipu. Yuning pun bertanya, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Karena krisis keluarga Jingyu saat ini sudah teratasi, mereka masih punya banyak waktu. Xinghe pun menyarankan untuk memulihkan kultivasi terlebih dahulu sambil memerhatikan kapan mereka akan menemukan pintu masuk harta karun. Xin lalu berpindah memperlihatkan kedua kakek leluhur keluarga Anyu yang sedang berbincang-bincang. Kakek Liang mengatakan jika dirinya saat ini sudah kehabisan waktu. Sekarang ini, ia sudah berusia 118 tahun, perlahan-lahan menuju akhir hidupnya. Jika ia tak bisa menerobos tingkat 9 dalam 2 tahun, itu berarti akan berakhir hidup kakek Liang. Namun sebaliknya, kakek Hong tak berpikir seperti itu. Selama ia bisa menerobos ke ranah surgawi tingkat 9, kehidupannya akan diperpanjang selama 30 tahun lagi. Kakek Liang menyadari dengan usianya saat ini, kultivasi mereka sudah tidak sebagus dulu. Namun, meskipun kultivasi mereka saat ini tak sebagus dulu, untungnya ranah mereka tetap. Kakek Hong mengatakan, jika selama ranah bisa diterobos, maka bukannya tidak mungkin mencapai surgawi tingkat 9. Tak lama kemudian, datang satu prajurit yang ingin melaporkan sesuatu dengan tergesa-gesa. Kakek Liang pun memarahinya, karena menurutnya itu hal yang lancar. Prajurit melaporkan jika keluarga berafiliasi sedang memberontak, menghapus semua keturunan langsung keluarga Anyu. Mendengar itu, kakek Liang pun sangat marah nih. Ketika akan menyerahkan keluarga Anyu kepada Liang Xiang, bagaimana dia menjaminnya saat itu? Bahkan tidak bisa menangani keluarga afiliasi kecil. Ini sungguh memalukan, kata kakek Liang. Kakek Hong pun berusaha menenangkan kakek Liang agar tak marah pada bawahannya sendiri. Kakek Liang menyuruh mereka untuk menyelidiki keluarga afiliasi tersebut dan menyuruh Liang Xiang untuk menghadap padanya.
Nampaknya nih, di sini berita kematian Liang Xiang belum menyebar. Maka dari itu, kakek Liang malah menyuruh Liang Xiang untuk menghadap padanya. Prajurit itu menginformasikan kekuatan dari keluarga afiliasi. Keluarga afiliasi itu memiliki serigala iblis tingkat 7 dan praktisi surgawi tingkat 7. Juga memiliki banyak master. Kakek Liang pun menanyakan, mengapa tiba-tiba muncul keluarga afiliasi yang begitu kuat. Prajurit menjelaskan, jika orang yang memimpin keluarga afiliasi ini adalah kekasih dari Tuan Putri dan juga mendapat dukungan langsung dari Istana Kota Utara. Mendengar itu, kakek Liang tak menyangka jika masalah ini ternyata begitu serius. Jika keluarga itu mendapat dukungan dari Istana Kota Utara, maka benar-benar mengancam keberadaan keluarga An Yu. Kakek Liang pun meminta maaf kepada kakek Hong karena saat ia bertamu malah mendengar masalah pribadi keluarganya. Kakek Liang pun berpamitan kepada kakek Hong karena harus kembali ke keluarga An Yu dulu. Kakek Hong tak mempermasalahkan hal itu. Ia memaklumi kondisi atas permasalahannya saat ini. Bahkan jika kakek Liang membutuhkan bantuan, maka kakek Hong akan siap membantunya. Di sini, kakek Liang tak gentar sama sekali dengan keluarga afiliasi tersebut, meskipun ada praktisi surgawi tingkat 7. Bahkan, ia tak peduli jika memiliki dukungan dari Istana Kota Utara. Ia beranggapan keluarga An Yu tak bisa diguncang oleh siapapun. Ia pun berencana akan menyelesaikannya sendiri. Di akhir film, diperlihatkan para prajurit yang sedang hormat dengan patriark baru mereka. Siapa lagi kalau bukan Liang Yu? Karena Liang Xiang mati, maka Liang Yu lah yang menggantikan posisi patriark di keluarga An Yu. Dan film pun bersambung.